Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam biwiladati sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammad alladzi ballaga ar-risalah wa adda al-amanah wa nasa al-ummah wa kashafa al-ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma Alhamdulillah, tidak sepantasnya kita ucapkan sebagai seorang hamba pertama kali melainkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Ya, sampai mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ada sebuah kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda yang sedang bertawaf di Ka'bah. Mulai dari putaran pertama hingga putaran terakhir, pemuda tersebut selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan golongan yang sedikit. Umar yang mendengar hal tersebut heran dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa maksudmu berdoa kepada Allah agar dijadikan golongan yang sedikit? Bukankah kebanyakan manusia di dunia ini ingin jadikan golongan yang besar?" Pemuda tersebut pun menjawab, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, sungguhnya aku ingin dijadikan golongan yang sedikit karena aku pernah mendengar firman Allah yang berbunyi, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku." Hal ini jelas karena dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini, tetapi hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain, minaz zulumati ila nur atau ila siratil mustaqim. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini saya akan membawakan satu tema yang berjudulkan meraih takwa dengan puasa Ramadan. Takwa menjadi wasiat abadi karena mengandung kebaikan dan manfaat yang sangat besar bagi terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan takwa, seorang mukmin akan mendapat dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha ma'at-taqwa alladziina hum muhsinun. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perintah untuk mencapai derajat takwa kemudian dilanjutkan dengan penjelasan global tentang cara-cara untuk mencapainya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah yang dimaksud ayat tersebut masih dalam bentuk global, mencakup ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib terdiri salat, puasa, zakat dan haji, ditambah dengan kewajiban-kewajiban sosial yang diperintahkan oleh Al-Quran, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, yatim, orang-orang miskin, teman dekat dan musafir. Sedangkan yang termasuk ibadah sunnah misalnya berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, memohon ampun kepadanya. Ibadah-ibadah tersebut semuanya dipersiapkan untuk membentuk setiap muslim menjadi insan bertakwa. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut, secara lebih khusus, Allah Subhanahu wa taala menekankan pada perintah puasa sebagai sarana pembentukan insan bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.